Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin dan teman-teman kompetitor yang berbahagia. Abad ini di mana gadget, media sosial, televisi, sampai radio sekalipun ikut andil dalam menguasai kehidupan pemuda-pemudi Indonesia. Banyak yang tidak lagi mementingkan tingkah laku karena telah terkontaminasi dengan konten-konten yang ada di media. Abad ini pula, hadirin, pemuda-pemudi kita lebih banyak yang memilih berjoget TikTok daripada mengaji. Lebih ringan tangan untuk bermain Mobile Legends daripada berbakti sosial. Lebih suka ngeprank kawan ketimbang membantu kawan dalam kesusahan. Nauzubillah. Kemunduran norma-norma akhlak ini telah membuat generasi Indonesia tidak peduli dengan keadaan sekitar. Yang seharusnya kita semua lebih berhati-hati dalam bersikap karena dapat menimbulkan perpecahan antar saudara. Oleh karena itu, hadirin, betapa kita semua harus menilik kembali sejarah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang Rasul untuk memberikan pelajaran pada umatnya, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Beberapa abad silam dalam tatanan sejarah umat Islam, tepatnya pada 12 Rabiul Awal, lukisan indah coretan sejarah mencatat tentang kelahiran orang yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan. Seorang yang mengemban misi terpenting merubah peradaban kelak menjadi peradaban yang membanggakan. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Refleksi konstruksi sejarah tersebut memberikan gambaran jelas bahwa misi terpenting Nabi Muhammad adalah membawa perubahan dari manusia yang tidak beradab menjadi manusia yang penuh kesantunan dengan menerapkan perbaikan moral, perilaku, dan sopan santun. Atas dasar inilah, izinkan kami bertiga untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Meneladani Akhlak Rasulullah dalam Sikap Rendah Hati. Sebagai landasannya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah.
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang baik budinya, Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Jalalin jilid 5 menjelaskan bahwa pada kata ibadur rahman yang bermaksud bahwa hamba-hamba yang baik yang berjalan di atas bumi dengan tenang dan rendah diri. Kemudian apabila orang jahil menyapa mereka untuk mengajak berbicara dengan hal-hal yang tidak disukai, maka orang tersebut akan berbicara dengan kata-kata yang mengandung keselamatan atau kata-kata yang menghindarkan kita dari dosa. Inilah salah satu kunci sukses dakwah Nabi Muhammad SAW dalam merevolusi masyarakat jahiliyah, yakni dengan kerendahan hati sehingga berdampak secara psikologis maupun sosiologis. Hadirin, di tengah kegentingan negara kita saat ini, maraknya dekadensi di semua aspek kehidupan menjadi tugas kita bersama agar dapat keluar dari lubang buaya menuju lubang pintu surga. Bagaimana caranya, hadirin? Yakni dengan mengimplementasikan ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita mampu hidup bahagia baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Perlu kita pahami bersama, seseorang tidak akan meninggalkan sikap rendah hatinya kecuali kesombongannya menguat. Seseorang tidak akan pernah merasa sombong kecuali keangkuhan hatinya meningkat, dan seseorang itu tidak akan pernah merasa angkuh kecuali akalnya sudah tidak sehat, seperti yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibnu Jabal bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala hawwal Islam bimakarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali." Sesungguhnya Allah melingkupi Islam dengan akhlak yang mulia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin
Ulumuddin karya Al-Ghazali. Hadis tersebut menjelaskan bahwa di antara perbuatan yang baik adalah pergaulan yang baik, perbuatan mulia, perkataan yang lembut, menerpakan kebaikan, dan rendah hati terhadap sesama. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ahmad Najih dalam bukunya Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam halaman 23, mengisahkan Ibrahim bin Ash pernah bertanya kepada Fudail tentang kerendahan hati. Kemudian Fudail menjawab, rendah hati itu apabila kamu tunduk dan patuh terhadap kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari anak kecil maupun orang bodoh sekalipun, tetapi kamu tetap mau menerimanya. Hadis tersebut rupanya senafas dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 215 berikut ini. Wafid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Sadaqallahul Azim. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakakanmu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang budiman. Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi jilid 4 halaman 111 menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap lemah lembut terhadap pengikutnya, karena itulah yang lebih untuk para nabi. Dengan lemah lembut agar umatnya mau mendengarkan ajaran-ajarannya. Mengapa demikian? Karena sikap lemah lembut merendahkan diri akan lebih menarik perhatian seseorang dan menambah kecintaan terhadap orang yang berbicara.
berbicara. Dalam ayat tersebut pula hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita semua agar senantiasa merendahkan diri kita kepada orang lain seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam proses dakwah beliau, sehingga dapat melakukan perubahan drastis dari masa gelap menuju masa yang penuh kejayaan, terlebih khusus kepada orang-orang yang beriman. Begitu pula pada sikap kita sehari-hari, sejatinya menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bersikap rendah hati di hadapan siapapun, baik orang yang lebih tua maupun anak kecil sekalipun. Indah bukan? Dari uraian demi uraian yang kami sampaikan, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita taati bersama. Kedua, dalam melakukan hidup bermasyarakat, baik menjadi seorang pemimpin ataupun tidak, dari yang tua sampai yang kecil, hendaklah berbicara dengan penuh kelembutan dan kerendahan hati, karena akan menumbuhkan dan mempererat tali persaudaraan. Ketiga, untuk menjadi negara yang makmur, damai dan sejahtera, setiap pemimpin dan masyarakat wajib bercermin dari sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni rendah hati dan saling berkata lemah lembut. Sebuah syair sebagai penutup syarahan kami. Maafkanlah cemoohan orang lain dengan sikap lemah lembut. Orang-orang yang berkudalam, yang menyukai pertengkaran, sebuah bangsa akan mati, tetapi alhamdulillah mereka tidak akan mati. Sebuah bangsa dianggap mati meskipun masih hidup karena wajah buruk. Akhirnya kota Medan, kota Ambon, cukup sekian dan syukran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang bijaksana.